Bapak, apa kabar? Wah, beruntung hari ini bisa ketemu Bapak. Amin. Habis sepedaan kita, Pak. Ya. Oh iya. Pak, mumpung ketemu Bapak, boleh nih ngobrol sebentar? Boleh? Ngobrol, Pak. Oh, oke. Yuk. Halo, welcome to my channel. Pagi ini saya baru habis sepedaan ya. Habis sepedaan, Bu, iya. Kita puter-puter di daerah Suhan. Habis itu kita selesai, kita lapar, kita mampir nih ke Bakso Damas. Bakso Damas, bener. Kebetulan pas mampir ke Bakso Damas, kita ketemu langsung sama yang punya Bakso Damas. Kira-kira siapa? Penasaran? Yuk kita kenalan. Selamat pagi Pak Damas. Selamat pagi, Pak Ikhlas. Selamat pagi, Pak. Pak Damas, Iya. seneng banget nih kita bisa ketemu langsung sama Bapak, pemilik dari Bakso Damas. Amin. Nah, sahabat Ika, Pak Damas selain pemilik Bakso Damas juga nasabah BTL Lestari Jatim. Nasabah setia ya Pak ya? Siap. Nggak berpaling ke lain hati Oh, ya enggak Pak? berpaling, Pak. Saya setia banget sama Lestari Jatim. BPR Lestari, bener. Iya. Nah, Pak Damas, ini banyak banget yang penasaran nih sahabat Ika. Bakso Damas ini kan terkenal di Kota Malang. Iya. Nah, mereka pengen tahu ownernya siapa sih gitu loh. Nah, asalnya dari mana? Seperti itu Pak. Saya dari Kota Trenggalek, Mbak. Trenggalek, asal Trenggalek. Ciri khasnya Trenggalek makanannya apa? Makanan favoritnya, Pak? Makanan favorit di sana itu lodo ya, Mbak ya. Oh, ayam. Lodo, ayam lodo. ya. Iya. Oh. Tapi Bapak merantau ke Malang, buka usaha bakso. Iya. Kenapa nggak ayam lodo? Karena di Malang ini kayaknya ayam lodo kan kurang ya Mbak ya peminatnya. Jadi ikonnya bakso Malang ini kan bakso ya. Jadi saya mulai kecil itu juga ikut bakso. Dulu saya itu di Bakso Kota Cakman. Bakso Kota Cakman. Iya. Oh, yang Kota terkenal Cakman, itu. iya bukan terkenal. Iya. Beliau adalah guru saya, senior saya, termasuk orang tua saya yang mengasuh saya dari kecil. Dari kecil, Pak, ya, dari bawah. Jadi saya di Trenggalek itu cuma numpang Lahir Pak. aja. Iya. Oh. Itu merantau. Iya, merantau sampai sekarang. Terus ketemunya dengan bakso kota Cakman itu seperti apa Pak kemarin? Gini Mbak, saya kan waktu masih SD itu kan ditinggal bapak berpulang ke Pangkuan Gusti ya Mbak ya. Akhirnya saya kan anak tunggal. Nah, saya kan harus mencari nafkah untuk membantu ibu. Akhirnya saya kan ikut hijrah ke Malang. Kebetulan Cakman kan jualan bakso. Nah, di situ saya sambil sekolah sama belajar. 10 tahun kemudian ibu dipanggil Allah untuk menyusul bapak. Jadi saya terus akhirnya di Malang. Di Malang akhirnya saya ikut Cakman. Beliau adalah orang tua saya yang mengasuh saya sampai sekarang. Alhamdulillah, jadi berkat beliau saya bisa seperti ini, Mbak. Berarti dulu waktu Pak Damas ikut Cakman belum sukses seperti bakso kota sekarang ini ya? Belum. Jadi saya itu di Cakman itu sambil sekolah, sambil ikut jualan. Setelah itu setelah saya bisa, itu saya izin Saman untuk belajar mandiri. Diizinkan Pak? Diizinkan, bahkan disupport, dan waktu itu saya dikasih modal untuk dikembangkan. Sampai sekarang, iya. Sama resepnya juga Pak dikasih kan? Iya, karena waktu itu saya kan sama Cakman dipercaya untuk belanja, untuk ikut masak, untuk menjualin. Jadi saya bisa. Akhirnya setelah bisa, saya berpikir, loh kok hasilnya banyak kan seperti itu. Akhirnya saya termotivasi ingin usaha sendiri gitu. Berarti Cakman, pemilik bakso kota, sangat punya arti ya Pak ya untuk dalam kesuksesan Bakso Damas ini berarti ya Pak ya? Iya, betul. Iya, karena sangat jarang loh Pak ada yang mau membagikan ilmunya gitu ya, sampai memberikan resep-resepnya juga kepada Bapak untuk bisa berdiri sendiri, mandiri sendiri gitu ya. Saya itu untuk mengembangkan seperti ini, saya ingin nanti barokahnya juga mengalir ke Cakman juga, seperti itu. Seperti itu, oh ya. Oh ya Pak, Iya. mungkin Pak bisa diceritakan
awal berjualan Pak Damas bakso ini seperti apa Pak? Mungkin biar sahabat Ika di rumah itu biar tahu Pak pengalaman Bapak dari dulu sampai sekarang itu seperti apa kira-kira? Lepas dari Dari Bakso Kota. Oh iya, iya. Apakah menyesal keluar dari Bakso Kota? Dari Bakso Kota. Atau, oh aku harus tetap maju gitu. Iya. Harus sukses gitu. Iya, ceritanya begini Mbak. Saya itu punya cita-cita itu tepatnya itu 92 itu saya sudah punya cita-cita. Itu saya harus mandiri. Soalnya kan saya tahu kok hasilnya banyak. Waktu itu kan belum banyak saingan, terus bahan baku masih murah kan seperti itu. Betul, iya. Nah, akhirnya saya berpikir, akhirnya saya nyelengi, istilahnya nyelengi apa? Nabung ya? Nabung, bener. Kalau dulu nabungnya di mana Pak? Saya nabungnya itu gini Mbak, bukan nabung ke bank, Ke kan bank. belum kenal ya, belum Iya, kenal. Jadi benar. saya itu nabung untuk membeli peralatan dapur, seperti kompor satu, itu saya belikan. Itu saya taruh dulu, simpen dulu. Habis itu kerja lagi, keliling lagi, dapat uang saya belikan kayak panci, Jadi bertahap, dandang, Pak, ya? bertahap itu sampai setahun Mas saya itu Setahun, bisa Pak. menutup kebutuhan dapur itu, peralatan dapur. itu. Nah setelah itu peralatan dapur sudah lengkap, itu saya beli sepeda pancal. Sepeda pancal. Sepeda pancarnya yang terakhir. Iya. Berarti kalau ada sepeda pancal Bapak jualan baksonya? Sepeda pancal juga tapi punya Cakman. Oh, pinjam. Jadi fasilitasnya masih punya Cakman. Masih punya Cakman, ya. Akhirnya saya beli sepeda pancal itu dengan harga 35.000 di Pasar Pakis. Waduh itu kebanggaan tersendiri Mbak, saya bisa punya sendiri gitu. Luar biasa gitu Luar Pak ya biasa rasanya, itu, Pak, ya. iya bangga. Akhirnya setelah saya bisa punya sepeda pancal, itu saya izin sama Cakman. Akhirnya saya keluar sama Cakman juga dimodali untuk belanja. Intinya untuk disuruh mengembangkan. Alhamdulillah disupport sampai sekarang. Nah, akhirnya waktu itu saya keluar dari Cakman itu tanggal 12 Agustus 93. 12 Agustus. Wah. Iya. Momen-momen yang nggak bisa dilupakan Nggak itu Pak bisa ya, benar-benar dilupakan. istimewa itu Iya, ya. jadi cerita seperti ini kayak kebanggaan itu. Kebanggaan tersendiri Pak. Berarti pancal sepeda jualan bakso keliling. Iya. Itu berapa tahun? Saya keliling di Cakman itu, ikut Cakman kan 5 tahun. 5 tahun. Terus saya usaha sendiri keliling itu pakai sepeda pancal itu sekitar 5 bulan. Itu awal itu kan sepeda pancal itu kan ya saya buat belanja, saya buat main, saya buat jualan kan seperti itu ya. Bener. Tapi bangga, seneng karena apa? Saya sudah mandiri kan seperti itu. Itu tambah termotivasi, tambah sregep. Tapi ya itu setelah saya belanja kan saya sering kesiangan. Jadi saya berangkat pagi jam 3 itu sampai rumah jam 8 Jam 8 pagi. gitu. Iya, jam 3 pagi sampai rumah jam 8 pagi. Soalnya dulu saya kontrak di Sudimoro sini. Oh. Itu setiap hari Pak ya? Setiap Berangkat hari. Jam 3 pagi pulang bangun jam 8. pagi ya, habis itu sampai rumah masak, habis masak ya keliling, habis keliling sore istirahat sebentar ya terus pagi berangkat itu. lagi. Jadi di pikiran saya itu kerja, tidur, Kerja, tidur, belanja. Ya, Udah. cuma itu aja. 3 ini Pak ya berarti Iya. ya. Terus kelihatannya Bapak optimis nih. Optimis tuh di tahun keberapa? Sehingga punya berapa sepeda, berapa ngomong gitu? Saya itu sekitar tahun 2000-an, Mbak. Tahun 2000. Sekitar lama juga ya? 7 tahun berarti Iya. Pak ya. Jadi saya itu termotivasi untuk punya motor itu sekitar 5 bulan. Jadi saya itu setiap mau berangkat belanja itu karena berangkat pagi pulang sampai siang karena mancal ya Mas. Mancal, iya. Nah itu Bener. saya itu berpikir wah ini kalau punya motor masih ele-elean yang penting bisa lebih cepat lah. Lebih cepat, iya bener. Lebih cepat. Waktunya biar Iya, bisa lebih akhirnya singkat saya lagi. nabung koin 100-an itu loh, koin kandel Iya, itu. 100 rupiah itu, 100 Pak. rupiah itu saya nabung. 5 bulan itu saya dapat 400.000. 400.000 itu tahun Tahun 94. 94 tuh, itu udah sangat besar Pak ya. Iya. 94 akhirnya saya belikan motor Astra 90 itu Honda itu Mas. Wah, itu bangga sekali itu. Itu tambah termotivasi jadi
saya kerjanya lebih sregep lagi. Lebih sregep, lebih semangat iya, Pak ya. semangat lagi. Pastinya. Nah, Iya. sahabat Ika, percaya nggak kalau Pak Damas dulu pernah jualan bakso mancal sepeda? Percaya nggak percaya? Kira-kira ada fotonya nggak Pak? Wah, ini fotonya saya belum, waktu itu kan saya nggak kepikiran ada foto ya. Jadi Waktu itu nggak ada media sosial, Iya. nggak ada HP, Nggak ada HP. Jadi nggak sempat didokumentasiin ya Pak? Nggak ya? ada. HP-nya bener-bener kalau dulu ada pasti jadul banget Pak ya. Saya belum punya. Mau beli sepeda aja susah, apalagi Susah jualan. banget, bener. Betul sekali, betul Sayang banget sekali. sahabat Ika, foto ketika Pak Damas mancal sepeda belum ada, karena zaman dulu belum ada HP ya gitu ya Pak. ya. Iya, betul. Dari perjuangan Bapak mancal, terus berubah jadi motor, kemudian punya kesempatan buat ngetem di satu tempat itu karena apa Pak? Apa karena capek mancal, capek keliling-keliling, sehingga aku stay aja di satu tempat gitu? Ya, itu juga ada ceritanya, Mbak. Ada ceritanya juga. Tahun 94, saya itu karena mungkin kecapean dan karena semangatnya sampai lupa makan kan seperti itu ya. Akhirnya saya jatuh sakit. Saya itu berobat ke Pak Dokter Ronggung. Dokter. Pak Dokter Ronggung Napitupulu. Saya masih bawa sepeda pancal. Berobatnya sambil masih habis Masih Iya. mancal gitu. Hujan-hujan itu ya wak greges kena tipes itu, tapi nggak tahu kalau sakitnya tipes ya. Saya ke Pak Dokter, saya bilang, Pak, mohon maaf, saya sakit, saya ada uang 20.000 untuk berobat kan seperti itu. Soalnya saya tunjukkan uangnya, takutnya kalau kurangan seperti itu. Bener. Akhirnya sama Pak Unggung itu diperiksa karena saya kecapean, telat makan, sekali makan waktu itu kenyang, pedes kan seperti itu. Akhirnya sama Pak Dokter itu dikasih obat, disuruh istirahat. Ternyata waktu itu saya pulang itu uangnya tidak diterima sama Pak Unggung. Jadi disuruh bawa lagi. Disuruh bawa lagi. Iya, terus seminggu setelah saya sakit disuruh kontrol lagi. Kontrol lagi, setelah itu dinyatakan sembuh. Tapi dikasih obat lagi. Habis itu sama Pak Unggung itu dibilangi, karena kan ditanyai, kamu ya seperti Mbak Ika tadi, kamu dari mana, asalmu dari mana, keluargamu di mana gitu ya. Saya ceritakan seperti awal tadi, akhirnya Pak Unggung mungkin merasa iba ya. Iya. Akhirnya saya dirangkul, Mas Damas, saya punya tempat, kamu mau nempati seperti itu, Mbak Ika. Beruntung Bu, rezeki berarti. Keberuntungan Pak ya? Iya, keberuntungan ya, mungkin itu doa orang tua Dari saya. orang tua, ya. iya. Iya, Bener, jadi Pak. orang tua saya dipanggil oleh Allah, tapi saya dikasih gantinya sama Allah kan seperti bener. itu. Yang Ada hikmahnya di balik Ada itu hikmahnya. Yang pertama orang tua saya ya Cak Man itu, bakso kota itu. Yang kedua akhirnya ketemu Bapak Pak Unggung. Dokter itu. Iya. Akhirnya saya dirangkul, diajak ke depan ini. Dulu Bapak punya tanah di sebelah ini. Iya. Akhirnya saya dirangkul, Mas Damas, saya punya tanah ini, kamu mau nempati? Wah, mau Pak, gitu. Wah, seneng banget. Iya. Rezeki Waktu yang tak itu terduga. iya untuk pembuangan sampah Bapak dulu itu. Iya. Akhirnya saya bersihkan, pelan-pelan saya bersihkan itu sekitar 4 bulan saya bersihkan itu, Mbak. Kan nyari uruk itu loh, Mbak, apa namanya uruk tanah itu? buat urukan Ya. itu, Pak. Selama ini ya Pak? Belum, Masih masih sepi kecil, cukup banget, Pak, rombong ya. satu itu, Mbak. Rombong satu, jadi saya bersihkan, setelah bersih, rombong itu tak taruh situ, jadi pagi masak, setelah masak itu saya tata di rombong surung itu, Mbak. Saya surung ke sini, terus saya suruh nunggu Mbak Lastri. Mbak Lastri itu dulu pacar saya, sekarang jadi jadi mantan pacar saya ya. Lalu Ibu ikut merasakan susahnya juga. Susahnya. Iya, Dari mulai nol. nol, Mbak, mulai nol. Waktu masih pacaran waktu itu ya Pak? Iya. Oke. Jadi Iya, Pak. saya suruh nunggu beliau, akhirnya saya keliling, Mbak. Saya keliling sore habis pulang keliling saya jemput kan seperti itu. Itu sampai kira-kira 2 tahun seperti itu. 2 tahun. Selain stay di tanah yang dikasih sama Dokter Unggul, Iya. Bapak juga masih keliling juga? Keliling. Itu tambah semangat, Mbak. Tambah semangat.
Waktu itu pertama jualan di sini dapat 18.000 Mbak. 18.000. Waktu Lombok itu, tapi wis seneng Mbak. Seneng, termotivasi karena saya punya tempat mangkal ya. Tempat, ya. Dan saya juga keliling. Saya tuh keliling itu terakhir 2001 Mbak. 2001 itu terakhir keliling. Baru berhenti keliling. Wah, seru banget berarti. Iya. Tempat awal mula Bapak itu sampai dengan hari ini di tempat ini. Iya. Iya. Keren banget. Kalau kita dengar tadi cerita dari Pak Damas, mungkin banyak sekali efek-efek lakinya Pak ya, Iya. keuntungannya ya Pak. Iya. Ketemu dengan beberapa orang sukses, yang mana orang-orang sukses itu tidak pelit berbagi ilmu. Betul, ya Pak betul. ya? Jadi semua mensupport kesuksesan Bapak sampai dengan hari ini. Iya. Iya. Keren banget. Keren, bisa kita ketemu nggak sama orang kayak gitu kira-kira? Mungkin ibaratnya itu perbandingannya 1 banding 1000 Bu. 1 banding 1000. Ya sangat Amin, susah. amin, benar-benar amin. susah, Ya Pak. mungkin itu berkat doa Berkat orang dia. tua saya Iya. ya. Benar, Pak. Ya saya juga bersyukur alhamdulillah walaupun orang tua kandung saya diambil oleh Allah ya, Oleh Allah. tapi sama Allah saya dikasih Penggantinya. orang Betul. tua, dan beliau sudah menganggap saya sebagai anaknya, dan saya juga menganggap beliau juga orang tua saya. Orang tua, kan, betul. seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, sampai dengan hari ini Bapak punya berapa gerai yang ada di Malang? Saya di Malang 4 Mbak, di Soekarno-Hatta ini pusat, di Batu, di Mall Dinoyo, sama di Matos. Tapi karena ada pandemi ini masih libur semua. Masih Mbak. libur semua Pak ya. Iya. Buat kacau semuanya ya Pak ya. Iya, benar. Berarti sementara yang buka di sini aja Pak? di Berarti? sini sama Batu sama Mall Dinoyo, Mas. Sama Mall Dinoyo, Iya, betul. di food court-nya itu, iya. Kalau di Tempatnya luar Malang ada juga nggak Pak? Di Malang, di Surabaya, di Jakarta, di Tuban, Banyuwangi, sama dulu juga pernah di Bali. Tapi setelah ya ini selama pandemi ini masih tutup semua. Semua. Iya. Jadi fokus untuk di Malang dulu ya Pak. Iya. Nah, Iya. Pak Damas, apa sih yang membedakan bakso Damas sama bakso-bakso yang lain? Saya selalu ada inovasi ya Mbak ya. Jadi yang mungkin teman-teman belum ada itu saya selalu membuat inovasi. Inovasi, benar. Pertama itu, yang kedua itu saya tetap menjaga kualitas, mungkin dari bahan baku dan rasa itu saya benar-benar untuk menjaga. Jadi saya itu prinsip saya itu semakin rame, kalau bisa semakin saya enakin gitu loh Mas. Iya benar. Jadi saya itu kepingin pelanggan itu setia dan puas, itu harapan saya. Nih, seperti dia nih. Iya Pak, saya benar-benar kalau kesini itu seminggu bisa sampai 3 kali Pak saya Pak. Iya, iya. Mungkin kalau boleh tahu Pak, kira-kira bakso yang disukain oleh orang itu apa aja nih Pak? Yang paling difavoritkan di sini? Di sini yang difavoritkan itu bakso kasarnya Mas. Bakso kasarnya. Iya. Bakso urat Pak. Bakso uratnya. Oh iya. sesuai Pak, saya sukanya bakso urat juga. Kalau Ibu suka bakso apa Bu? Aku suka bakso telur ayam. Bakso telur ayam. Oh yang besar itu Bu ya? Iya, 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 amin, 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 amin. Favorit banget itu Pak soalnya Amin. Pak. Iya, itu dari dagingnya itu mesti habisnya banyak itu. Menarik sekali ya perjalanan usaha Bapak Damas. Kalau boleh saya bilang nih Pak, berarti usaha Bapak dari zero to hero ya Pak ya? Iya. Bener-bener dari awal banget. Nah, Betul. sekarang kita tahu nih Pak, kita menghadapi masa pandemi COVID-19. Nah, gimana dampaknya terhadap usaha Bapak sekarang kira-kira? Kalau dampak itu pasti saya mengalami Mbak ya, ada penurunan sekitar waktu awal-awal, waktu ada lockdown, PSBB itu sampai 60% Mbak turunnya. Iya, tapi saya tetap optimis Mbak. Tetap optimis, yang penting setiap hari bisa muter gitu Bisa aja muter, ya. iya bener, Pak. Bisa muter, anak-anak bisa kerja. Bisa kerja. Yang penting bisa untuk makan setiap hari itu sudah bersyukur. Dan yang lebih bersyukur lagi, yang penting kita tetap sehat walafiat, tetap Amin. dapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, wah bersyukur banget Iya, itu. bener Pak. Iya. Jadi selama Bapak omsetnya turun 60%, itu ada pengurangan karyawan sempat terjadi? Atau tetap mempertahankan karyawan yang ada? Saya tetap mempertahankan, Mbak. Saya bilang ke karyawan, ya terus terang karena adanya pandemi, kita juga keadaannya seperti ini, dan saya juga kasihan misalnya beliau pulang nanti di rumah juga membebani orang tuanya. Akhirnya dia juga tetap di sini, nggak ada yang pulang, dan anak-anak juga menyadari semua yang penting
kita bisa makan setiap hari itu sudah beruntung, dan sehat walafiat itu juga sudah bersyukur gitu Mbak. Bersyukur banget. Jadi anak-anak juga menyadari semua. Menyadari semua ya Pak? Iya. Berarti ada perbaikan ya Pak dari 60%, sekarang kira-kira berapa persen? Alhamdulillah sekarang sudah berbalik 60% Mbak ya. 60% lagi Pak, sudah udah ada naik lagi kenaikan, Pak ya. Iya, Alhamdulillah tetap kalau optimis gitu. itu. Bener Iya, Pak, iya. harus. Kalau pandemi, gedung barunya tetap jadi nih Tetap Pak. jadi, Bu. Amin, amin. Iya. Benar-benar. Saya selalu lewat di depan nih, wah ramai banget nih, banyak mobil-mobil yang Iya. selalu Parkir, di depan. bener. Amin. Selalu full Pak ya. Iya. Walaupun pandemi, saya itu tetap bersyukur. Karena apa? Karena saya disupport dari BPR Lestari. Wah. Wah, bukannya pujiannya Pak. Ini Memang fakta Mbak. Fakta Jadi ya, bukan Pak, ya, berani, kajian, Pak, iya, ya. fakta memang. Realnya Pak ya. Iya. Ya, saya juga terima kasih Pak Damas sudah jadi nasabah setia kita, Amin, gitu kan. amin, Dari amin, dulu sampai amin. sekarang masih tetap jadi nasabah kita. Nasabah BPR Lestari ya. Jadi saya pura-pura nggak terasa karena ada yang nyupport. Ada yang support itu Pak ya, support sistemnya. Iya. Amin, amin Pak. Amin, Pak. Iya. Terus bisa kerjasama yang baik ya Amin, Pak. amin, Amin. amin, amin, amin. Ya. Mudah-mudahan kita bisa untuk kerjasama untuk selamanya, Amin. untuk membantu Damas supaya bisa go internasional. Go internasional, seperti iya. itu. Benar. Harapan kami seperti itu. Oh iya benar. Oh iya Pak, Iya. kalau boleh tahu Pak, untuk di dunia kuliner sendiri nih Pak Damas, penerapan protokoler kesehatannya itu seperti apa Pak? Kan kadang kan banyak nih Pak orang-orang takut ke restoran untuk makan di luar itu takut karena ya gara-gara pandemi ini Pak. Mungkin dari Bakso Damas sendiri bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Saya tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi di depan sudah saya siapkan untuk cuci tangan pakai sabun. Di dalam juga saya siapin wastafel. Dan anak-anak juga setiap 1 jam sekali saya suruh cuci tangan, atau setengah jam sekali tetap cuci tangan pakai sabun. Dan juga pakai masker. Dan juga ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini juga. Pak ya. Iya, seperti ini saya siapin Luar juga. biasa. Jadi Iya. benar-benar ketat banget Pak ya protokol kesehatannya Pak ya. Iya. Wah, kerja, Pak, Jadi ya. saya mengharapkan ini pelanggan makan bakso Damas ini biar tambah sehat walafiat itu loh Mas. Amin. Iya. Pak Damas, tadi kan kita udah ngomong mengenai bisnis. Nah, sekarang kita mau ngomong yang rileks nih. Rileks ya, Tadi Bu, yang santai. hobi kita kan sepedaan nih. Sepedaan, bener. Nah, pengen tahu hobinya Pak Damas apa? Kalau saya hobi saya touring Mbak. Ini jadi biker Touring, wah Indonesia. keren. Kemarin saya minta jadwal nih, Pak Damas bisa kapan? Ternyata Pak Damas lagi tulis ke luar kota. Iya. Ternyata itu apa? Touring mobil? Touring motor Mbak. Touring motor, wah. Iya. Luar biasa, mantap Iya. Pak ya. Eh, Bisnis sama hobi saling jalan ya. Iya, jadi ini Mbak sebetulnya kan memang mulai awal saya kan juga mulai sepeda panca, sepeda motor. Alhamdulillah Mbak Allah dikasih rezeki saya bisa beli yang cc-nya agak tinggi sedikit Agak ya. tinggi. Berapa cc ya Pak? 500? 650 Mbak yang 650 cc Bu. 500 nggak laku sama kita. Jadi ada yang 250, ada yang 650 Mbak. Alhamdulillah saya bersyukur. Jadi dengan adanya motor ini saya bisa menambah teman, menambah saudara, menambah rezeki juga karena di situ saya juga bertemu ke teman-teman baik, teman banyak, saudara banyak itu juga saya anggap rezeki itu Mbak. Rezeki, iya. Benar, Mbak. Dan yang kedua saya juga promosi Mbak. Jadi setidaknya itu yang belum mengenal saya jadi tahu, jadi Kenal, jadi kenal kan tahu. seperti Benar. itu. Seperti itu. Jadi hobi dan juga saya mix dengan jalan promosi usaha saya seperti itu Mbak. Paling jauh touringnya udah sampai mana Pak? Saya Jakarta sama Bali. Nggak ngelewatin tol kan, jalan biasa itu Pak? Iya. Nah, berapa jam Pak naik motor dari sini ke Jakarta? Saya 2 hari 2 malam karena saya menikmati perjalanannya. Bener-bener santai Jadi berarti Pak setiap ya. kota saya berhenti, saya menikmati. Jadi saya ingin tahu Indonesia itu bagaimana seperti itu Mbak. Jadi yang belum saya tahu jadi tahu kan seperti itu. Wah, keren ya. Iya. Keren banget Bu. Kan naik sepeda ke Jakarta, berani nggak? Berapa minggu Bu kira-kira baru sampai sana Bu? Bukan hari lagi hitungannya Bu, berapa minggu? Bulan. 1 bulan Bu kira-kira Bu. Keren banget. Jadi Pak Damas selain pengusaha juga punya hobi bikers, naik motor gede. Paling gede cc-nya 650
650 cc ya Pak? Iya, Ya? 650 cc. Ada. Kalau boleh Pak disampaikan ke sahabat Ika apa alamat IG-nya biar di follow. Oh, IG saya Aryo Damas. Aryo Damas itu Aryo aja. Damas, Jadi oke. buka di situ Aryo Damas itu sudah di situ saya upload untuk touring-touring. Termasuk saya sudah ketemu Didi Kempot, sudah ketemu Abang Tukul juga ketemu. Jadi sudah saya upload di situ juga. Oke, sahabat Ika jangan lupa langsung follow IG Bapak Damas yang ada di bawah ini. Di bawah Oke? sini. Ditunggu ya. Kira-kira hal apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha biar bisa sukses seperti Bapak? Amin. Ini Mbak Ika, saya kan kepinginnya itu kan tambah lebih sukses lagi ya. Jadi saya itu disiplin pertama, jujur, kerja keras. Soalnya saya berpikir ini, saya kerja keras tapi kan punya usaha sendiri gitu loh. Bener. Jadi saya ingin lebih maju lagi, dan karena dapat support dari BPR Lestari, saya juga tambah semangat lagi. Ya. Semangatnya Seperti luar itu. biasa ya, Luar Pak, ya. biasa, jadi berlipat-lipat. Amin. Bener, Amin, amin. Nah, Iya. berarti harus seperti itu sahabat Ika. Jadi harus kerja keras, jujur ya Pak, Iya. disiplin, Iya. sehingga kita bisa sukses nantinya. Amin, Amin. Pak, ada keinginan nggak untuk menularkan kesuksesan Bapak kepada teman-teman yang lain, seperti yang dilakukan oleh Cakman dulu ke Bapak? Oh iya, itu harapan kami Mbak. Jadi saya biar bisa menurun mengikuti jejaknya Cakman. Siapa tahu nih mau buka. Siapa tahu gerai Bu. bakso. Amin. Iya Bu, mungkin Iya. next Bu kalau udah pensiun Bu dari BPR Lestari. Udah pensiun. Sementara masih Jadi, fokus dulu. Teman-teman saya itu sudah banyak yang sukses juga yang dulu ikut saya. Jadi beliau ikut saya sudah bisa, ya akhirnya dia mandiri ya saya support. Akhirnya tak kasih rombong, tak kasih semangat supaya apa? Jadi biar barokahnya juga biar mengalir Biar kan mengalir, seperti itu. iya, bener Nah, Bang. untuk Mereka juga suka ya, Pak, ya. iya, ya itu otomatis mengalir ke guru-guru saya, senior saya, orang tua Seniornya, saya kan benar. seperti itu. Harapan kami seperti itu. Biar barokah. Jadi saya terbuka kok, Mbak. Jadi di rumah itu ya kita kerja bareng, tidak ada yang saya sembunyikan. Termasuk resep itu ya Resepnya itu. kita open aja lah sama Iya, temen-temen itu, karena apa, rezeki itu yang ngatur kan Di atas. Gusti Yang Allah di ya. atas, bener sekali, Iya, Pak, iya. gitu. Kira-kira ada nggak hal yang belum tercapai Pak sekarang Pak, kira-kira? Atau Sat- keinginan yang belum tercapai kira-kira apa? Satu Mbak, insya Allah mudah-mudahan Gusti Allah mengijabahi doa kami ya. Amin. Alhamdulillah saya 2013 sudah daftar haji, tapi saya lihat di kota itu kan 2007 ini ya. Betul. Mudah-mudahan Allah segera memberi kesempatan saya untuk Amin, amin, ibadah amin, ya haji Rabbal itu alamin. Amin. cita-cita saya Mbak. Itu harapan Amin. semua muslim Pak. Iya, Kita benar. di haji ya. Iya. Saya juga sama Pak, pengen banget untuk melakukan itu. Amin, 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 Pak. amin, Semoga amin, dijabah sama yang di atas. amin, amin, iya Mbak. Oh, ada satu lagi Mbak cita-cita saya Mbak Ika. Ya, apa Pak? Saya setelah gedung ini selesai, jadi saya itu ingin membuka franchise waralaba seperti Cakman, biar saya bisa sukses seperti senior saya, Amin. seperti guru Amin. saya, seperti Cakman. Nanti gedung ini saya buat kantor dan pusatnya Bakso Damas. Wah, Seperti mantap, itu. luar biasa. Sahabat Ika ya, mohon doa restunya. Amin. Semoga Pak Damas bisa membuka waralaba Bakso Damas Iya. ya. Siapa tahu sahabat Ika berminat, silakan langsung hubungin Pak Damas. Pak Benar ya, Damas Pak, ya? ya. Amin, Langsung. iya Mbak. Gitu ya. Terima Mantap. kasih. Nah Pak, terakhir nih Pak, kira-kira Bapak bisa nyampaikan nggak pesan-pesan kepada sahabat Ika untuk yang sedang merintis usaha dari awal? Kira-kira seperti apa pesan-pesan Bapak? Untuk merintis usaha dari awal, pertama ini kemauan, kerja keras, dan keuletan ya Mbak ya, keuletan Mbak Ika. Jadi kita itu jangan pantang menyerah. Kita itu memang usaha itu ada pasang surut, dan itu yang penting itu kita punya niat ya, niat, ikhlas, dan semangat untuk menjadi Yang terbaik, sukses kan siap seperti sukses. itu ya. Bener. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah seperti itu. Yang penting kita itu apa yang kita geluti, apa yang kita usahain itu harus kita Tekuni. tekuni dan senang. Iya. Itu yang penting kita senang kan gitu. Bener Pak. Betul.
Itu happy ya. happy. Jadi kita nggak beban, Mbak. Beban, bener, Pak. Jadi anggap saja kerja sampai main lah gitu. Betul. Nah, terakhir nih, kesan dan pesannya Bapak sebagai nasabah kita kepada BPR Lestari Jatim. Gitu. Kesan-kesannya seperti apa Pak kira-kira? Alhamdulillah saya itu punya kesan dan pesan ini Mbak Ika. Jadi di waktu saya kesulitan modal untuk bangun ini, ternyata saya didatangin krunya Mbak Ika ya, saya ditawarin itu juga sudah bersyukur sekali. Mungkin itu rezeki dari Allah ya, untuk saya dipertemukan dari Bank BPR Jatim, BPR Lestari Jatim itu saya juga bersyukur. Yaitu semua kan dari yang di atas ya Mbak ya. Bener, Pak. Jadi sehingga saya bisa seperti ini itu. Saya terima kasih banget. Ya. Kita juga terima kasih pada Mas, Bapak sudah jadi nasabah setia kita. Semoga kerjasama kita ini berlanjut terus ya Pak. Amin, amin, Kita amin. membantu Bapak Amin, untuk amin. membuka waralaba. Amin, Ya, Pak, amin. Ya? Iya. Wah, Oh, udah pesanan datang. bahasanya sudah datang. Udah datang akhirnya. Oke, ini tadi saya udah pesan ini Pak Damas. Amin, 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 amin. Habis sepedaan langsung lapar. Iya. Mampir ke sini. Iya, makasih. Terima kasih. Nah, Pak Damas, sebelum kita nikmati bakso nih, kita akan bagi-bagi hadiah buat 3 pemenang yang jawabannya paling tepat dan paling cepat. Jadi segera komen di kolom komentar yang ada di bawah ini, oke? Pertanyaannya adalah, Nah, ada berapa jenis bakso yang disediakan di Bakso Damas? Mungkin Pak Damas bisa Pak memberikan kisaran berapa Pak? Kira-kira ada jenis baksonya di sini itu? Nah, mungkin 20 sampai 30 ya. Kisarannya 20 sampai 30 ya sahabat Ika ya. nah, jadi tadi Pak Damas sudah kasih bocoran. Ada sekitar 20 sampai 30 jenis bakso. Kira-kira mana yang paling tepat? Segera jawab di kolom komentar. Kita akan cari 3 pemenang untuk mendapatkan voucher makan di Bakso Damas ya Pak. Iya. Sekaligus dapat masker juga green bag dari BPR Lestari Jatim. Ditunggu ya. Nah, sekarang kita mulai nikmati baksonya, Fred. Iya Bu, ini yang ditunggu-tunggu Bu. Ya, ini kita tunggu-tunggu. Pak Damas, terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Semoga sahabat Ika yang ada di rumah bisa memetik perjalanan dari usaha Bapak ya. Amin. Siapa tahu nanti ada sahabat Ika juga yang pengen sukses seperti Pak Damas gitu loh Pak Iya. Damas ya. Terima kasih Mbak Ika, terima kasih Mas. Terima kasih banyak Pak Iya, Damas. monggo silakan makan. Iya, Saya Pak. pamit dulu ya Mbak ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Iya, ya. iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak. Iya. Nah, sahabat Ika, tidak hanya baksonya yang enak, namun cerita di balik berdirinya Bakso Damas pun sangat menarik dan syarat pelajaran hidup. Semoga bincang-bincang saya dengan Pak Damas hari ini bisa bermanfaat dan memotivasi sahabat Ika yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode Ika and Partner selanjutnya bersama partner saya yang lain. Butuh dana? Ke BPR Lestari Jatim. Lagi kelebihan dana? Ke BPR Lestari Jatim juga dong. Bye-bye.